yang menggerakkan dari mesin ataupun juga pengemudinya, pilotnya gitu kan. Berarti ada kan? Ada. Oke. Alam semesta ini berproses dari sesuatu dari detik ke detik. Berarti ada yang menjaga. Kalau yang menjaganya ini tidak eksis, alam semesta ini bubar. Begitu juga pesawat. Kalau pesawatnya pilotnya tidur atau pingsan, pesawat itu bubar. Itu udah pasti tuh. Alam semesta ini terjaga. Terjadinya siang dan malam. Kita tidak pernah menemukan hari Senin sampai hari Rabu malam terus. Nggak ada siangnya. Nggak pernah juga menemukan siang terus. Hari Senin harusnya sudah pindah ke hari Selasa, tapi kok masih siang? Kenapa begitu? Karena ada yang menjaga. Ada yang merasakan. Ada yang kemudian merasakan bahwa ini yang dibutuhkan oleh makhluknya. Itulah dia Tuhan pencipta alam semesta yang sudah pasti tidak ada cacat pada dirinya, tidak ada kelemahan pada dirinya. Nah, itulah yang kami sebut dengan Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau dia tidak suci, berarti dia punya kekurangan. Kalau dia maha tinggi, berarti dia punya kelemahan. Satu-satunya kemudian esensi yang mampu menyipati kesempurnaan itu hanya Tuhan. Dan itulah yang kami sebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda bandingkan dengan Tuhan-Tuhan di tempat lain, di agama lain. Ada yang Tuhannya mati terkutuk, ada yang Tuhannya terbuat dari sapi, ada Tuhan yang terbuat dari patung, ada Tuhannya yang banyak Tuhan dan seterusnya. Tapi di Islam, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan dia, tetapi dia ada, dia wujud. Dia ada, dia wujud. Sama seperti ketika tiba-tiba Anda merasakan ada pukulan di pundak Anda. Anda seketika berpaling. Kenapa? Karena Anda merasakan ada sesuatu. Tapi begitu Anda berpaling, Anda tidak melihat apa-apa. Tapi yang Anda rasakan ada sesuatu gitu. Sama seperti akal Anda. Anda tidak bisa melihat akal Anda. Tetapi Anda sadar bahwa akal itu pasti ada. Meskipun Anda tidak melihatnya. Begitulah Tuhan. Dia wujud. Bukti dia wujud, dia meninggalkan jejak. Jejak yang ditinggalkan ini adalah alam semesta. Bagaimana kemudian Tuhan yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana, maha segala-galanya ini bisa disaksikan oleh makhluknya, maka kemudian Tuhan itu menciptakan. Supaya dia diketahui keberadaannya. Karena tadinya dia berdiri sendiri. Supaya dia dikenal, maka dia menciptakan. Tapi karena keterbatasan kita, maka kita tidak mampu melihat wujudnya seperti apa. Tapi dia ada. Inilah letak keberimanan. Makanya umat Islam itu bersaksi. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa dia bersaksi seperti itu? Karena dia yakin sepenuh hati, lebih yakin dari apa yang dia lihat, bahwa Tuhan pasti ada, dan itu adalah Allah. Buktinya apa? Terjadinya siang dan malam. Itu bukti salah satu. Adanya proses yang terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia mampu membedakan antara warna hitam, warna putih, warna coklat, dan seterusnya. Itu bukan kekuatan dari diri manusia, tapi kekuatan yang diberikan oleh Allah, sehingga manusia itu mampu membedakan hitam, putih, merah, kuning. Bukan kita yang men-setting pada diri kita, supaya kita bisa tahu ini kuning, ini merah, ini hijau. Bukan. Tapi itu adalah kuasa yang diberikan kepada kita, sehingga kita kemudian bisa membedakan itu. Nah, sama seperti ketika saya ini diberi kekuatan. Misalnya nih, sang pencipta alam semesta memberikan kekuatan kepada Bang Suma untuk menghidupkan orang mati, maka pasti Bang Suma mampu menghidupkan orang mati. Kenapa? Dia diberi kekuatan. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi Bang Suma bukan Tuhan. Kenapa? Karena Bang Suma hanya manusia yang diberi kekuatan. Saya mampu membangkitkan orang mati misalnya. Saya mampu membuat orang buta melihat. Saya mampu membuat orang lumpuh berjalan. Kenapa saya mampu? Karena saya diberi kekuatan. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan saya Tuhannya. Karena saya hanya diberi kekuatan. Saya kira begitu. Sementara dari saya, silakan Akhi Sugi atau yang lain. Iya, sepertinya yang ingin disampaikan oleh Bang User ini, dia itu percaya Tuhan tapi ingin melihat rupa Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sudah ngasih contoh pada diri Anda. Allah itu menciptakan akal. Ya, apakah Anda pernah melihat akal Anda?
Anda Oke, itu percaya diri Anda punya akal? itu saya juga udah pernah tahu ayatnya seperti itu. Tuhan tidak dipernah Ya, ya Allah tidak saya tidak tanya kepada Anda, apakah lanjut. Anda percaya Anda punya akal? Padahal tidak terlihat. Betul? Tapi eksistensinya mana? Nah, sekarang saya tanya eksistensi akal Anda mana? Coba jawab. Apa buktinya Anda punya akal? Gini ya, Silakan, Bang. di sini saya tidak ingin berdebat. Saya Ya. cuman ingin Enggak, saya enggak ngajak debat Anda. Saya ingin tanya kan, Anda punya akal enggak? Itu Pasti Anda jawab punya dong. Nah, mendebat. coba buktikan kalau Anda punya akal. Itu udah- Bagaimana cara itu udah- Anda membuktikan Anda punya akal? Itu udah salah satu bentuk untuk sesuatu yang mendebat. Saya di sini Waduh. tidak ingin berdebat. Saya cuman ingin mengambil pelurusan aja. Saya ingin Bagaimana- membuka nalar Anda. Saya ingin membuka nalar Anda. Nanti Saya jawaban tidak ingin- Anda itulah yang akan membuktikan bahwa Ya, Allah pertanyaan itu saya- tidak perlu menampakkan dari diri seorang Tuhan itu untuk seperti menunjukkan apa? bahwa dirinya ada. Begini Bang, Kitabnya bentar itu Bang. apa? Ya, Terus Allah. ayatnya apa? Atau surahnya apa? Atau dalam perjanjian lama itu ada dalam surat berapa atau apalah itu saya kurang tahu seperti itu. Ini saya cuma ingin Oke. mengambil perspektif aja kayak gitu. Nanti jika sudah ada perspektif Oke, yang kira-kira oke. membuat saya yakin, maka saya akan memilih agama itu. Oke, saya jawab. Oke. Jadi gini, Allah SWT itu wujud. Wujud itu artinya ada. Ya, dan keberadaan Allah seperti yang disampaikan oleh guru saya Akhi Juma, laisa kamislihi sayun. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Begitu juga yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku. Suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Begitu juga yang diyakini Islam. Ya, tetapi bagi Kristen, mereka tak akan percaya Tuhan kalau matanya bisa melihat Tuhan. Padahal Yesus mengajarkan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu tidak menyerupai apapun. Yesaya 43 ayat 10-11. Perjanjian lama itu. Tidak ada Allah terbentuk sebelum aku, tidak ada Allah terbentuk sesudah aku. Artinya Tuhan itu tidak seperti makhluknya. Begitulah yang diajarkan Islam. Laisa kamislihi sayun. Nah, bagaimana kita itu percaya bahwa Allah itu ada? Kita telaah firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran itu. Apakah ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau tidak? Seperti tadi yang sudah kita bahas dengan si Edis nyungsep, tidak bisa membuktikan bahwa kitabnya sesuai dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan. Bukan Al-Quran menyesuaikan ilmu pengetahuan, bukan. Ilmu pengetahuan yang baru ditemukan manusia sekarang itu ternyata sudah dibicarakan Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Ini kalau bukan dari Tuhan, dari mana? Jadi Allah untuk membuktikan eksistensinya, dia tidak perlu menampakkan dirinya. Allah Maha Kuasa, dia mampu membuktikan dirinya dengan cara menunjukkan kekuasaannya. Dan yang bisa mengetahui itu hanya orang-orang yang menggunakan akal sehat. Begitu, terima kasih. Oke, mungkin saya rasa udah cukup ya sama user ini. Kita Aku belum, naik yang kedua. aku pengen ngobrol TikTok sama dia. Lanjut. Ya, silakan. Untuk Andi, untuk Brother Andi, Brother Andi tuh pengen Tuhannya tuh kelihatan secara empiris ya? Bukan secara empiris ya, tapi lebih tepatnya eksistensi Tuhan itu Iya. itu seperti apa? Jadinya kalau semisalnya dalam Islam kan memang tidak berwujud ya. Karena saya juga Iya. udah pernah menempuh pendidikan Islam kayak gitu. Tetapi yang saya tanyakan kenapa Tuhan ini tuh Apa? tidak berpihak kadang-kadang kepada seseorang umatnya kayak gitu loh. Berpihaknya tuh seperti? Berpihaknya seperti gini. Sebagai contoh, ada orang bernasib baik, tetapi dia tidak kekurangan kayak gitu. Terus habis itu mulai dari nasibnya yang tidak baik, terus sehingga Oh, oke. Soal rezeki ya.
Ya, kayak sebelum gitu. kita ke soal rezeki, kalau misalnya Tuhan itu maha kuasa dan makhluk tidak mampu melihatnya dengan jangkauan mata, itu ada masalah nggak buat user? Nggak ada masalah sih. Alhamdulillah. Ya berarti kita bisa lanjut ini dialognya soal apa namanya? Kenapa Tuhan itu memberikan orang itu rezekinya ada yang berlebih, ada yang kekurangan gitu ya? Ya, Oke. Nah, ini mungkin Tafadhol Asatidz. Ya, Guru Unda. Ya. Guru Unda Juma. Atau Ustadz Ali. Mungkin kan atau siapa? Bang user ini ingin mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Yang saya tangkapkan gitu ya dari awal, Tuhan sesungguhnya tanpa harus dituntut untuk dapat dilihat kan gitu. Yang penting Tuhan Sang Maha itu dia bisa menerima keberadaannya. Mungkin gitu ya poinnya kan. ya seperti Saya- itu. Nah, mungkin sebelum dikembangkan tadi Ahi Kores dan para gurunda, mungkin sedikit ya kita berbagi sharing di sini. Kita merujuk kepada dari Sang Maha yang kami yakini, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Contoh salah satu ayat misal dari yang kalimat sederhana. Pertama begini, misal di surah Az-Zariyat ya ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi Allah Sang Pencipta di sini menanyakan, suruh memperhatikan tentang apa yang ada pada dirimu sendiri. Seperti tadi beberapa pertanyaan saudara-saudara kita atau saudara kami. Oke. Poin sederhana di situ, nanti kita merujuk ke beberapa ayat. Nah, lalu ayat Al-Quran yang lain juga mengatakan bahwa ketika tentang masalah bagaimana kita mengetahui segala sesuatu, Allah sendiri memberi tantangan. Ini sebenarnya saya kebalik ya baca ayatnya. Contoh di surah Ar-Rahman itu dikatakan begini, Bang. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai segenap kalian manusia, jin dan siapapun itu kan, sekiranya kamu sanggup melintasi langit dan bumi, maka lintasilah, dan kamu tidak akan ada yang sanggup kecuali dengan bisulton, dengan kekuatan Allah, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada manusia, diberikan ilmu pengetahuan, nanti engkau akan tahu gitu. Dan sejauh ini belum ada manusia yang tahu. Nah, dari masalah tentang semesta ini manusia tidak semua akan tahu. Bahkan saya kembalikan ke ayat tadi, dalam diri kalian sendiri pun apakah tidak kamu perhatikan? Nah kan gitu poinnya. Lalu ayat Al-Quran lain mengatakan bahwa, contoh di surah Al-Hadid di ayat pertama, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, kurang lebih ayatnya begitu, kalau salah kawanku koreksi. Bertasbih segala sesuatu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bertasbih kepada Allah ya. Nah, jadi kalimat bertasbih ini, Bang, nanti sebelum kita ke contoh ke tubuh kita, wa fi anfusikum, kepada diri kalian semua ya. Saya di sini kasih satu ayat dulu, satu kata yusabbihu, bertasbih semua, apa memuji Allah tentu bertasbih, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu, mereka semua tunduk patuh kepada Sang Pencipta itu sendiri. Yang dipandang oleh manusia mati pada prinsipnya mereka memuji Allah, tidak ada yang tahu. Nah, oke, kita kembalikan lagi. Kata sabaha, yusabbihu, kata bertasbih di sini, satu kata begitu banyak makna. Di makna lain, kalimatnya juga kata yusabbihu atau tasbih, itu makna lain juga berputar, Bang. Bergerak, berputar. Mungkin perputaran seperti berlawanan arah jarum jam gitu ya. Contoh, makanya semesta ini semua berputar, Bang. Nah, sebelum ke semesta tadi yang akan kita bahas, pertama wa fi anfusikum, contoh bagaimana semua itu bergerak normal, berjalan normal ketika semuanya itu bergerak dan berputar hidup. Bagaimana peredaran darah juga dalam diri manusia itu bergerak dan berputar gitu kan. Dia tidak berhenti, makanya dia tetap berjalan normal. Dan segala yang ada di semesta ini, Bang. Makanya di Al-Quran dikatakan contoh wa kulung fi falaki yasbahun, dan semua berputar sesuai dengan peredarannya. Di situ ada Sang Maha Kuasa yang mengaturnya gitu. Nah, segala sesuatu berputar, bertasbih. Nah, di satu sisi dikatakan bertasbih, dalam pandangan manusia itu berputar, dalam pandangan Allah juga mereka bertasbih. Tidak ada yang mengerti tasbihnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah yang mengabarkan kepada kita. Dan semua itu berputar, tidak ada yang tidak berputar kan gitu ya. Nah, jadi kepanjangan saya ini. Oke, mungkin itu dulu poinnya ya. Semoga Rezeki Ustaz Alif, hampir lupa itu. Rezeki. Oh iya.
mungkin Karena sebenarnya bisa ini ditambahkan sama Hmm, Gurunda hmm. Juma. Berunda dulu yang lain ya. Karena ini sebenarnya adalah saya agak jauh ini pembahasannya memang agak panjang tapi lanjut dulu silakan yang lain. Ya. Oke, baik. Semoga Bisa Makasih kita ya. buktikan. Ya. Iya, luar biasa ya paparan adinda saya ini, Dinda Alif. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan gini, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya. Nah, maksudnya apa? Jangan mengenai rezeki, mengenai ajal aja dulu. Kalau sudut pandang kita ke rezeki, sederhananya Allah itu memberikan rezeki kepada manusia bukan ditinjau dari aspek ketaatan. Karena kalau dilihat dari ketaatan, maka yang kaya saja itu yang ada di masjid. Yang tidak pernah ke masjid, maka akan miskin. Maka karena orang ingin kaya, berlomba-lomba ke masjid. Jatuhnya di mana? Jatuhnya kepada apa itu namanya itu? Tidak ikhlas beribadah kepada Allah karena menginginkan harta. Saya ulang, sekiranya Allah memberikan rezeki dipandang dari sudut pandang di mana manusia itu menuhankan dirinya, maka semua orang di luar Islam itu miskin semua. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Sehingga Al-Quran menerangkan la yus'alu amma yaf'al. Tidak ada yang kemudian bisa mengetahui tentang apa yang dikerjakan oleh Allah. Oleh karena itulah kemudian Allah mengatakan wallahu faddala ba'dakum ala badan fil rizqi. Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi kelebihan di atas orang lain itu tidak diukur dari ketaatan. Oh, karena saya Islam, maka rezeki saya banyak. Yang Kristen tidak, karena Kristen tidak menyembah Allah. Tidak seperti itu. Andai saja itu betul terjadi sesuai dengan iman saja Allah memberikan rezeki, maka kita lihat bangsa mana yang kemudian kaya raya, agama mana kemudian penganutnya kaya raya. Maka disitulah kemudian orang akan berbondong-bondong ke sana. Kenapa? Semakin orang pergi beribadah, semakin hartanya banyak. Semakin orang pergi beribadah, semakin hartanya banyak. Maka mereka yang tidak punya harta akan ikut beribadah. Sehingga tujuannya apa? Tidak ikhlas hanya untuk rezeki. Ia beribadah. Sementara Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak begitu. Allah ingin melihat makhluknya. Siapa yang taat meskipun dalam keadaan miskin? Siapa yang taat meskipun dalam keadaan kaya? Itu yang perlu dipahami dengan baik. Jadi Allah itu tidak melihat kemudian, oh ini menyembah saya, panjangkan umurnya. Oh ini ingkar terhadap saya, pendekkan umurnya. Allah tidak begitu. Makanya dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Semua hambanya itu dikasih. Yang mau menyembahnya dikasih, yang tidak menyembahnya pun dikasih. Tetapi sayangnya hanya berlaku terhadap dia yang taat menyembah kepadanya. Itulah nanti yang diupah dengan jannah, dengan surga. Sekira begitu, saudara. Jadi kalau Anda mengatakan, kenapa eksistensi Allah itu tidak diperlihatkan dengan cara rezeki? Lah kalau yang Anda maksud keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang benar, maka orang Islam yang menyembahnya kaya raya, maka ketahuan dong bahwasanya ternyata kebenaran itu mutlak ada di Islam. Maka orang semua akan berbondong-bondong meluk agama Islam. Padahal Allah tidak menginginkan seperti itu. Allah enggak menginginkan. Allah mengatakan afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Hanya orang berakal kemudian yang bisa menemukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebenarnya. Gurunda kami memang Masya Allah. Barakallah Gurunda penjelasannya. Tuh user, Ini mungkin gimana, itulah Pak dari user? kita cukup. Ya. Oh, ya sudah cukup. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya juga udah mendapatkan gambaran seperti apa kayak gitu melalui Alhamdulillah. dan juga dari pilot itu, meskipun tadi sempat mau diajak debat karena saya orangnya gak mau debat kayak gitu. Saya cuma ingin mendapatkan penjelasan bagaimana yang konkret, bagaimana yang perspektifnya itu masuk di saya. Nah itu yang mungkin bisa saya percaya. Iya, user semangat mencari Nah, ya. tadi- Kita tadi semua gini, pernah Bang Ores, di fase sebentar. itu kok. Ya.
Nah, Bang Kores sebentar Bang Kores. Tadi dia janji kalau udah mendapatkan jawaban dia akan syahadat. Yang enggak juga. Dia Lagi kan belum nanya ke janjinya, benar apa Kristen. Saya Ya. nyari dari agama lain juga boleh kan dari sini? Oh boleh, kalau Dari gitu sini. saya naikin yang dari Di sini. sebelah ya. Iya, dari Anda turun dulu sebentar ya. Oke baik, ya udah saya turun dulu. Nah, tontonin terus ya, nanti insya Allah naik lagi. Terus simpulin aja gimana tuh dari perdialogan kita. Oke baik. Baik ya, sebelum ada Kristen saya nambahin dikit. Kalau manusia itu dibikin rata rezekinya, semuanya kaya, maka kehidupan di dunia ini tidak berlangsung dengan baik. Kenapa? Kalau semuanya kaya, siapa yang mau jadi kuli? Kalau tidak ada yang mau Betul. jadi kuli, bagaimana ada pembangunan? Ya kan? Betul. Gampang sebenarnya. Makanya Allah itu tidak membuat rata. Dan yang perlu diketahui bahwa baik miskin ataupun kaya itu ujian. Anda sedang diuji. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Kan seperti itu. Apakah Anda sanggup menerima ujian itu ketika diuji dengan kekayaan? Kalau Anda sanggup diuji dengan kekayaan dan Anda lulus, derajat Anda akan dinaikkan. Aduh, ini kok mantul sih. Ya. Jadi semuanya itu Dihotang. ujian. Dan apa yang dilakukan Allah itu untuk keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Kalau semuanya Betul. kaya, maka kehidupan dunia ini tidak akan baik. Singkat, padat, terima kasih. Cakep banget. Ini gimana Ustadku, sih, Ustadz Otang? Alif juga. Bang Kores. Ya. Si Otang ini Ini si mah nggak Otang dialog. gimana nih? Aku bilang tadi kalau pendeta yang cerdas, aku rela dia turun. Makasih nggak kayaknya sia-sia. Ya. Dia mah. Ngerendahin. Mau syahadat, Coba, mau syahadat, coba dia beliau, mau syahadat. Si Hoteng Bukan ngerendahin loh si Coba aja. Otang, bukan. Coba dulu. Aduh. Kalau semuanya kaya, Mbak Dek nggak bagi-bagi gip. Ah, udah nggak Kalau perlu. kalau semua kaya dunia berhenti, akhi. Berhenti. Kalau semua Nah, iya itu kalau kan semua kaya makanya kelaparan berputar, nggak ada kan? yang masak. Pasti Aku nggak bisa pasti masak. Kalau semua miskin gimana? semua itu berputar. Kalau semua miskin Semua itu juga nggak ada berputar. pembangunan. Kalau semua kaya, Ya. semua mau jadi pejabat, itu udah pasti tuh. Kalau semua miskin nggak ada Semua jadi pembangunan, 01. rumahnya atapnya daun semua. Kalau semua Bahkan miskin ya. nggak bisa masak, Jadi itu nggak ada yang Saya nggak- beli panci. jadi harus ada kaya, harus ada miskin, ada gula, ada semut, gitu loh. Ya, ayo Ketika- si Hoteng asyhadu. Si Otang. Ayo si Otang. Kalau enggak saya turunin dulu, ganti yang lain. Ada siapa di bawah lagi? Cari yang ini, lain lah. Cari yang lain lah, cari yang lain. Yang bermutu gitu. Oke. Si Hoteng mau bersyahadat, akhi. Mutu kau aja nggak coba. mutu. Tang, Si Hoteng ini mau bersyahadat. ngobrol Tang. Lu ini Tang, gua buka ya Tang ya. Apa itu? Lu tertarik untuk masuk Islam nggak Tang? Jujur. Tertarik. Iya. Oh, ada suaranya. Tarik dia. Agama pun sama-sama Sama-sama dari apa? Agama katanya sama-sama dari Abraham katanya. Kristen dari Abraham katanya. Oh, ternyata dia tuh menganggap kita sama ya. Menarik. Enggak, itu keputusasaan itu, Dinda. Oh. Ini. Nah ini jalan Kalau saya siapa? jijik disama-samain. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Selamat malam. Malam. Iya, Kristen malam, Islam? malam. Ya, Saya Kristen. Cakep. silakan Silakan. Bang. Baik. Enggak, Saya ingin dilanjut aja bertanya. yang tadi pembahasan yang tadi user Bang Kores. Iya. Oh ya udah sok atau Pakai ini timer topiknya apa sekarang gimana? lagi ini jalan sesat, lagi kitab suci dan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Nah dari situ. Hmm, Bukan Dinda, bukan. Tadi yang agnostik itu mau lihat Agnostik. dari sudut pandang Kristen tentang eksistensi Tuhan. Oh iya Ya, iya itu. lupa. Heeh.
Nah, Berarti coba tadi kan beliau- kita Islam udah beliau mau menjelaskan lihat. mengenai eksistensi ketuhanan Islam. Nah, silakan dari jalan sesat mungkin eksistensi ketuhanannya Kristen. Yang saya tangkap dari user tadi bukannya eksistensi Tuhan sih sebenarnya. Yang saya tanggapi adalah bagaimana agama satu atau agama dengan agama yang lain memandang Tuhannya gitu. Iya, Ini Bang, poinnya gini, dia Ya, itu sama percaya aja lah. adanya Tuhan, cuman dia bingung mana Tuhan yang sesungguhnya gitu loh. Sebenarnya yang saya tangkap itu begitu, dia sedang mencari Tuhan yang sesungguhnya, yang bisa dia terima dari penjelasan kedua Nah, itu dah. keyakinan Lo gitu. jelasin dah, Tuhan lu gimana dah? Perlu pakai timer gak nih? Nggak perlu. Nggak perlu. Nanti secara live setelah dia ngejelasin baru kita dialogkan tuh konsep ketuhanan kita dan dia. Silakan. Oh iya, siap. Jangan sesat. Baik. Menurut dari pandangan Kristen secara umum, Tuhan kami adalah Tuhan Yesus, yang dimana dia mengorbankan dirinya yang berinkarnasi atau menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, dosa itu adalah pemutus hubungan secara intens manusia dan Tuhan sebagai penciptanya. Begitu singkatnya. Di TikTok Udah. aja Gurunda. Di TikTok aja. Biar Dinda Kores, lanjut Dinda. Iya, kalau aku sih baik banget. Itu kurang deh kayaknya. Maksudnya tuh ini doh. Apa ya Tuhan lu yang Yesus ini tuh dia tuh turun ke bumi ngapain, terus pengajarannya apa, terus kenapa lu mempercayai Yesus itu sebagai gitu loh. Singkat banget, Bre. Nggak cukup dia. Ya, masalahnya dalam agama kami itu imaniah ya, Bapak-bapak sekalian. Jadi Ya. bukan berdasarkan logika. Ya, kalau Islam secara logika ya terserah, saya pun tidak akan membantah. Karena kan di dalam Islam pun tertulis tidak akan pernah sampai kapanpun mengatakan Yesus itu Tuhan, begitu. Jangan ke Islam dulu. Ini orang mau ngedengerin konsep lu. Ya, Gue juga makanya nggak saya akan bantah. kan saya tadi kan sudah menjelaskan. Oh ya, Nah, ya udah kalau cuma segitu dong. Ya udah dialog lah. Gurunda gas. Dialog lah. Ya oke, baik. Jadi gini, Tuhan Anda katakan dia datang menjelma atau inkarnasi atau menjadi manusia. Nah, saya kasih contoh ya. Kalau manusia itu menjelma menjadi babi, maka orang itu hilang, yang ada babi. Nah, sekarang kalau kemudian ada setan yang merasuki manusia, maka manusia itu tadinya adalah manusia, tetapi kerasukan roh setan. Nah, kalau Tuhan Anda katakan datang sebagai manusia, apakah Tuhan Anda merasuki manusia atau Tuhan Anda yang kemudian berubah wujud menjadi manusia? Silakan. Silakan. coba diulangi bagaimana tadi? Apakah Tuhan Anda itu merasuki manusia atau Tuhan Anda yang berubah wujud menjadi manusia? Baik, singkatnya Tuhan kami berubah menjadi manusia. Tuhan Anda berubah menjadi manusia. Berarti ketuhanannya hilang. Tidak, Tapi berubah menjadi manusia atau dia adalah Tuhan yang merasuki manusia. Harus Anda bedakan dulu. Kalau Tuhan Anda masih ada, tidak berubah menjadi manusia, berarti dia posisinya Tuhan yang merasuki manusia. Mana yang benar? baik. Saya sebelum menjawab, saya ingin bertanya kepada Bapak. Bapak itu bertanya menggunakan logika yang dikosongkan dari agama Islam atau menggunakan logika Islam? Saya menggunakan logika sehat. Logika sehat. Sehatnya dari mana dulu, Pak? Dari kita sebagai manusia yang diberikan logika, Bang. Tidak. Bapak tadi